kalau begitu dok, faktor risiko apa yang mengakibatkan kanker ini selain genetik tadi dokter sebutkan? Nah, oke, tapi belum ke sana kita. Saya cerita lagi dulu. Oke. Sebenarnya begini, di dalam gen itu ada gen kanker. Ada di dalam itu ada gen kanker. Normal, cerita normal. Artinya setiap orang punya gen itu? Punya gen kanker punya. Kita semua nih dalam dalam ruangan dunia ini punya membawa sifat kanker itu. Tapi kok nggak kena ya? Oke, nggak apa-apa. Ada satu gen lagi di dalam satu gen itu, dalam rumah gitu, ada tim-tim khusus gitu. Oh ini curigai terus nih kanker nih, gitu. Oke. Dia nggak ganggu, nggak curigai ya. Nah, ada tim khusus gen ini, gen yang apa? Gen penekan. Artinya disebut dengan tumor suppressor gen. Nah, jadi dan gen-gen yang memperbaiki gen-gen yang rusak. Gen-gen yang rusak, nah ada di dalam soman ini yang akan diperbaiki. Siapa itu? Buah kiwi nanti. Itulah untungnya memakan buah kiwi walaupun dia mahal. Oke, gen yang memperbaiki gen yang rusak. Dia tengok ada ini salah pesan si kanker ini ya, kita perbaiki kode-kodenya. Itulah disebut dengan repair gen. Ada tim khusus. Banyak nih, beruntung kita dibekali Tuhan ini. Dan bila satu gen tadi rusak menjadi cancer dia, bahasa umumnya, bahasa medisnya neoplasma atau sel baru, kesalahan replikasi, maka ada gen supresor tadi akan menghancurkannya, membelah-belahnya, motong-motongnya menjadi kecil. Ada tim satu lagi yang namanya antibodi makrofag. Tim antibodi kita ini memakannya. Di makrofag makan, udah hancur, udah tidak berbentuk lagi, dibuang melalui macam-macam jalur, urin. Biasa umumnya urin maupun defekasi, ya, buang air besar maupun dari keringat. Nah, jadi kita beruntung. Jadi kenapa kita nggak kena? Ya itu masih ada tim tadi itu, masih bagus dia. Ada tim pengawas, dia diawasin ya, dilaporkan sama supresor langsung datang menekan, menghancurkan, dimakan. Seperti itu ya Mbak. Artinya ada satu masa nanti bisa saja gen ini itu aktif ya dok ya? Ya nggak aktif, inaktif mereka karena diganggu-ganggu. Nah, jadi faktor risikonya apa saja? Faktor internal tadi. Ada faktor internal seperti kesalahan genetik yang diturunkan dari orang tua kita. Nah, ini yang memicu kanker di usia dini. Nah, ini takutkan di usia dini, masih muda ada kena kanker. Usia dini itu sekitar berapa dok? Usia remajaan, ya sampai masuk usia perkawinan, seperti itu dia. Oke, dia usia dini yang lebih mundur lagi ke belakang, masih anak-anak balita pun ada kena. Kita lihat di televisi, di berita-berita pasti ada tuh. Nah, contohnya seorang ibu penderita kanker payudara bisa menurunkan sifat ini ke anak gadisnya. Ya, kalau ibunya kena kanker, ada contoh, banyak contohnya yang ada di dunia ini. Seorang ibu menderita kanker payudara, anak gadisnya juga kena setelah masuk usia perkawinan. Nah, faktor internal ini tidak dapat dicegah. Ini nggak dapat dicegah dan nggak tahu, tapi bisa di screening dari awal. Kalau misalnya si ibu udah kena, ibunya udah kena, si anak gadisnya ini akan kawin, itu diawasi terus sama dokternya, diawasi. Nah, bisa begitu baru tahapan dia muncul tidak ganas, masih bisa diobati seperti itu, tidak dapat dicegah. Jumlah kasus ini ada 10-15% ada yang ada di dunia ini. Nah, yang faktor eksternal itu lebih yang dapat merusak gen ini adalah contohnya virus corona. Sembuh dia virus corona, tapi jangan ketawa dulu bahwa sel itu udah rusak dibikin si corona. Bisa memicu kanker paru-paru, karena main-mainnya di daerah paru-paru. Apalagi virus ya, polusi udara. Sudah udara di dunia ini udah nggak benar lagi deh, karena kemajuan industri bisa mengakibatkan pemicu kanker. Ya, salah satunya adalah kanker paru-paru maupun kanker otak, karena terhisap sampai masuk ke dalam aliran darah menuju ke otak, kanker otak.
Terus lagi kemajuan zaman, kita ingin mendapat untung yang besar dengan modal yang kecil, yaitu industri makanan. Industri makanan ya ditambahkan zat-zat aditif ya, seperti penyedap rasa, ya. pengawet dan sebagainya. Inilah memicu kanker pencernaan, kanker darah dan sebagainya. Kemudian radiasi ultraviolet. Jadi ada di waktu pandemik ini dia berjemur di matahari pagi jam 8 jam 10. Nah, karena takut dia kena virus ini, dia lebihkan jam 11 pun masih berjemur, jam 12 pun masih berjemur. Nah, di jam 12, jam 11, jam 12 seterusnya itu bukan lagi ultraviolet tipe A tapi tipe B yang ganas yang bisa memicu kanker, salah satu kanker kulit. Oke, baik dokter.